pada semangat banget hari ini. Udah pada makan siang ini? Wah, ada yang udah, ada yang belum ya. Tapi ada yang puasa, hebat. Nah, hari ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hubungan zat psikotropika terhadap sistem syaraf, endokrin, dan juga sistem indera. Nah, kan kemarin kita udah mempelajari tentang apa itu zat psikotropika dan contoh-contohnya. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai hubungan zat psikotropika terhadap sistem syaraf, endokrin, dan juga sistem indera. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran pada hari ini. Itu ada... Sebentar kok ngeblur ya ini. Sebentar ya. Ini aja ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu ada peserta didik mampu menuliskan hasil analisis hubungan antara zat psikotropika terhadap sistem syaraf, endokrin, dan indera. Masing-masing satu dalam bentuk laporan tertulis. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan hari ini itu ada pembelajaran kooperatif tipe Simas Erik. Pendekatannya pendekatan inquiry dan metodenya melalui ceramah, diskusi kelompok, dan juga tanya jawab. Nah, selanjutnya Ibu mau membagi kalian menjadi 5 kelompok. Kalian boleh duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, di sini kelompok 4, di sini kelompok 5. Boleh silakan untuk menempatkan di tempatnya masing-masing. Duduknya melingkar ya anak-anak, biar bisa diskusi kita. Ada kesulitan? Tidak. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Nah, pertama-tama Ibu ada pertanyaan nih. Anak-anak bisa jawab nggak? Pengguna itu menimbulkan dampak baik atau dampak buruk? Nah, pintar. Kira-kira buruknya itu kenapa? Ada yang bisa jawab? Kecanduan. Iya, benar, bisa kecanduan. Betul sekali. Kalian ya di penjara juga bisa, banyak kan? Kalian pernah dengar nggak artis-artis yang di penjara? Iya kan? Nah, terus yang di karantina gitu-gitu kan? Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD di ini ya. Sip. Iya, sama-sama. Nah, jadi untuk pertama-tama kita bisa membaca dulu LKPD-nya. Nah, kita mencermati bersama ya LKPD-nya biar kita nanti nggak bingung kita harus ngapain sih sekarang itu. Nah, yang pertama itu ada skimming. Peserta didik memahami pokok pikiran dalam materi hubungan zat psikotropika terhadap sistem syaraf, sistem indera, dan juga sistem endokrin. Nah, nanti materinya itu dijelaskan oleh Ibu dan juga ada media berupa PPT dan video. Selanjutnya, peserta didik beserta anggota kelompoknya berdiskusi mengenai pokok pikiran yang telah dipahami oleh masing-masing anggota dan menyusun mind map.
setelah itu kalian nanti diminta untuk menyusun atau mencari 3 pertanyaan mengenai penjelasan yang terdapat dalam PPT. Jadi kan nanti udah dijelasin materi sama dikasih videonya. Nah, nanti kalian kalau kira-kira mendapatkan pertanyaan, dituliskan 3 pertanyaan. Setelah itu kalian menjawab pertanyaan tersebut secara berkelompok. Nah, terus setelah itu baru menuliskan question and answer-nya di halaman hasil diskusi. Selanjutnya, nanti di terakhir kita akan ada yang presentasi ya. Nah, baik, sekarang lanjut aja ke materinya. Pertama itu ada dampak zat psikotropika terhadap sistem syaraf. Nah, ini teman-teman boleh ditulis ya. Nah, dampak zat psikotropika terhadap sistem syaraf itu yang pertama ada menghambat neurotransmitter, yang kedua perubahan reseptor neuronal, dan juga yang ketiga ada gangguan pada koordinasi dan juga keseimbangan. Nah, yang ketiga ada dampak zat psikotropika terhadap sistem endokrin. Nah, kalian tahu nggak ini gambar ini menunjukkan apa? Kelenjar endokrin, ya, pinter sekali. Nah, jadi dampak zat psikotropika terhadap sistem endokrin itu ada mempengaruhi hormon stres serta mempengaruhi fungsi dari reproduksi. Nah, selanjutnya ada dampak zat psikotropika pada sistem indera, yaitu mempengaruhi sistem penglihatan, mempengaruhi sistem pendengaran, mempengaruhi sistem penciuman dan pengecapan, serta mempengaruhi rasa sakit. Nah, selanjutnya ada video penjelasan ya. Kedengeran nggak? Kedengeran. Oh, iya. Nah, jadi mungkin bisa Ibu tambahkan aja karena suaranya kecil. Jadi di sini Ibu menjelaskan lebih dalam lagi mengenai dampak zat psikotropika pada sistem syaraf. Nah, di sini ada gambar dari apa? Sistem syaraf. Iya, betul sekali. Nah, jadi dampak zat psikotropika itu dapat menghambat neurotransmitter. Nah, neurotransmitter itu yang kecil-kecil itu loh. Sebentar ya. Neurotransmitter itu ini. Dia itu berfungsi untuk komunikasi antar neuron. Jadi kalau kebayang kalau dia terganggu, jadinya komunikasinya akan terganggu juga. Nah, selanjutnya ada perubahan reseptor neural. Reseptor neural itu ada yang tahu nggak yang mana? Yang ini ya, ini reseptor neuronal. Nah, jadi zat psikotropika itu dapat mempengaruhi dengan cara mengubah sensitivitas dari reseptor neuronal ini yang harusnya dia dapat menangkap neurotransmitter itu dengan baik, tapi dia jadi terganggu kalau ada zat psikotropika. Lanjutnya, gangguan pada koordinasi dan keseimbangan. Nah, penggunaan psikotropika ini secara berlebihan bisa mempengaruhi koordinasi motorik dan keseimbangan, serta menghasilkan gerakan yang tidak terkendali dan juga kelemahan otot. Nah, di sini ada pengaruh pada sistem endokrin. Yang pertama itu mempengaruhi pada hormon stres. Beberapa zat psikotropika itu mempengaruhinya dengan cara meningkatkan pelepasan hormon stres dan itu dapat berpengaruh pada sistem imun dan metabolisme tubuh manusia. Selanjutnya ada dampak zat psikotropika pada sistem indera. Nah, jadi pengaruh zat psikotropika pada sistem indera itu yang pertama ada contoh zat psikotropika seperti LSD yang dapat mempengaruhi persepsi visual. Nah, hal ini dapat mencakup
perubahan warna, pola, dan pengalaman visual yang tidak biasa. Nah, terus contohnya lagi itu ada ekstasi. Ekstasi kalian pernah dengar nggak kalau yang ditangkap-tangkap itu kan biasanya sabu ekstasi ya kan? Ya, nah itu dapat menyebabkan gangguan pendengaran sementara atau bahkan permanen jika digunakan dalam dosis yang tinggi. Ada yang pernah? Nggak boleh ya, bahaya loh itu. Nah, terus selanjutnya berpengaruh pada sistem penciuman dan pengecapan. Zat psikotropika seperti kokain atau amfetamin dapat meningkatkan sensitivitas terhadap penciuman dan pengecapan. Meskipun efeknya itu dapat bersifat sementara. Nah, selanjutnya ada pengaruh pada rasa sakit. Beberapa zat psikotropika, terutama opioid seperti heroin atau morfin, memiliki efek analgesik yang kuat dan dapat mengurangi rasa sakit secara signifikan. Nah, udah cukup sekian penjelasan dari video tadi. Selanjutnya itu kita kegiatannya sudah mendengarkan penjelasan dan melihat video, walaupun videonya nggak kedengeran, maaf ya. Terus selanjutnya kita akan membuat mind mapping. Nah, jadi tadi karena video dan PPT-nya juga tidak terlalu jelas, kalian bisa scan kode QR di LKPD. Sudah Ibu cantumkan di LKPD untuk kalian menjadi bahan diskusi. Kalian semua bawa HP kan? Bawa. Satu kelompok pasti ada satu kan? Iya. Ya. Di anak-anak silakan berdiskusi untuk membuat mind map. Ada yang kesulitan? Tanya apa? Oh iya. Ya itu udah benar. Iya, terima kasih. Keren. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan question and answer-nya. Jadi kalian cari pertanyaan, habis itu kalian jawab. Baik, teman-teman udah semua? Sudah. Ya, nah sekarang kita lanjut ke pengerjaan tes formatif. Kalian bawa HP masing-masing kan? Iya. Nah, jadi kalian bisa scan kode QR yang ada di layar PPT atau yang ada di LKPD. Silakan dikerjakan ya. Apakah sudah? Nah, selanjutnya ada refleksi peserta didik. Kalian bisa mengerjakan nanti di rumah ya, anak-anak. Nah, karena ini waktunya sudah sore juga, Ibu mau minta tolong kepada anak-anak untuk memberikan kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini. Ibu mau nunjuk Mbak Odel sama Mbak Eka. Silakan. Bisa Mbak Eka dulu, terus Mbak Odel. Berdasarkan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, untuk dampak psikotropika atau sistem saraf itu seperti di sistem saraf itu ada penghambat neurotransmitter, perubahan reseptor neuronal, gangguan pada koordinasi dan keseimbangan, kemudian untuk sistem endokrin, mempengaruhi hormon stres dan mempengaruhi fungsi reproduksi. Pengaruh pada sistem indera itu mempengaruhi sistem penglihatan, sistem pendengaran, sistem penciuman dan pengecapan, kemudian mempengaruhi rasa sakit. Seperti itu. Selanjutnya bisa Mbak Odel. Jadi ya psikotropika itu selain
berdampak bagi kesehatan tubuh manusia itu juga berdampak pada banyaknya tindakan kriminal yang mengalami kehancuran dalam hidupnya dan masa depan dari pengguna itu. Iya, betul sekali. Bisa diberi aplaus teman-teman. Nah, jadi benar ya, maka dari itu kita harus menghindari zat psikotropika karena banyak sekali dampak negatifnya bagi tubuh kita. Nah, setelah ini Ibu akan menginformasikan kegiatan untuk selanjutnya itu kita membahas lebih lanjut mengenai penanggulangan dan bagaimana cara merehabilitasi. Apakah ada cara-cara yang tepat ataukah harus bagaimana, dan membahas lebih lanjut mengenai ciri-ciri orang yang menjadi pecandu zat psikotropika. Nah, mungkin cukup sekian. Kalian bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Dipersilakan. Nah, sudah duduk kembali ke tempat masing-masing ya, anak-anak. Sekarang mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa. Berdoa selesai. Telah selesai pelajaran hari ini. Kalau ibu ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.